Halo guys, jumpa lagi dengan saya Heri. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial terkait dengan langkah-langkah dan cara dalam membuat daftar customer atau daftar saldo utang yang di program Mayop Accounting untuk perusahaan manufaktur. Oke, lanjut saja, kita langsung praktekkan. Ini saya akan mencoba untuk membuka Mayop. Di sini Mayopnya sudah saya kerjakan sampai dengan opening balance. Artinya bahwa dari awal membuat data perusahaan baru, import akun, gaji code, kemudian dan saldo sudah saya lakukan. Langkah selanjutnya adalah kita membuat yang namanya daftar saldo untuk utang, piutang, dan persediaan. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membuat yang namanya daftar saldo piutang. Oke, langkah yang akan kita tempuh yang pertama ini adalah menu tampilan command center. Nah, dari sini ada menunya, ada account, banking, sales, team billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Nah, untuk membuat daftar customer supplier itu nanti akan menggunakan card file. Kemudian untuk membuat data persediaan bahan baku, bahan penolong, dan produk jadi itu nanti kita akan menggunakan menu inventory. Oke, karena ini materi yang pertama terkait dengan data customer saldo utang, maka kita klik yang card file. Oke, di sini ada beberapa menu, ada card list, kontak log, print mailing label, dan create personal letter. Nah, di sini kontak log ini isinya terkait dengan nomor kontak dari daftar customer kita, dan print mailing label ini terkait dengan alamat mailing ya, jadi ada mailing. Nah, kita tidak akan menggunakan menu yang ini, tapi untuk membuat data perusahaan baru nanti kita akan membuat di menu card list. Card list ya, di sini ada all card, kemudian customer, supplier, employee, dan personal. Nah, saya akan fokus kepada membuat data customer, yaitu maka di sini kita klik customer. Ya, dari sini ada tampilannya. Nanti untuk menambahkan, bagaimana caranya menambahkan, tinggal kita klik yang di bawah sini, klik new untuk menambahkan. Maka langsung saja kita klik new. Ya, di sini ada beberapa informasi yang harus kita isikan. Yang pertama nama, kemudian card ID, kemudian address, kemudian city, state, country, dan phone number. Nah, maka yang pertama kita langsung coba saja untuk memasukkan nama untuk customer kita yang pertama. Misalkan namanya adalah PT Angkasa Indah misalkan. Nah, saran saya kita membuatnya dalam caps lock ya, huruf besar semua, sehingga nanti ketika cek language dari Mayop tidak terdeteksi. PT Angkasa Indah. Oke. Setelah kita mengisikan name, langkah selanjutnya kita tekan enter. Nah, maka langsung muncul ke card ID. Card ID itu adalah sebagai kode di mana nanti yang akan membedakan antara customer satu dengan customer yang lain. Misalkan di sini kita kasih saja, misalkan kodenya adalah C001, berarti pelanggan yang nomor 1, customer nomor 1. Alamatnya langsung kita isikan saja, misalkan Jalan Wahid Kasim nomor 25, Kota Tangerang. Oke, berarti di sini kota sebutnya adalah Kota Tangerang dan kontennya Indonesia. Untuk alamat di sini hanya sampai
nomor saja ya, karena di CD-nya ada sedikit ini hanya sampai Jalan Wahid Hasim nomor 25. Ini Kota Tangerang, country-nya Indonesia. Kalau ada kode posnya bisa diisikan, kalau tidak ya tidak usah, nggak masalah. Kemudian yang penting yang lainnya itu adalah nomor telepon sebagai kontak dari customer kita, misalkan 021 322 21304 0504. Nah, ini menyesuaikan saja dengan kontak yang ada. Oke, kalau langkah ini sudah selesai, berarti kan kita di profil sudah selesai. Padahal di sini ada account detail, billing detail, payment, kontak log, job, dan history. Ini tidak perlu kita isikan semuanya, hanya beberapa saja. Kita klik coba ke account detail. Di sini kan nanti ada keterangannya. Di sini memang tidak ada yang perlu diisikan, nggak perlu diisikan terkait dengan detailnya. Dan selling detail, yang beberapa yang harus kita isikan karena ini penyesuaian terkait dengan nanti beberapa syarat, terutama pajak dan Oke, yang pertama cara layout, berarti nanti ketika kita membuka tampilan penjualan maka layoutnya langsung berubah. Nah, makanya gini, kalau ini kan no default, maka harus kita ganti nih dengan item yang kita nanti pada saat transaksi tidak mengubah. Kemudian ABN branch dan tax ID number. Nah, ini biasanya kalau tidak diisi, Maya itu akan mendeteksi untuk mengisikan. Nah, makanya kalau tidak ada ABN dan ABN branch, kita tuliskan 00 saja. Sehingga apa? Tidak menyulitkan kita ketika nanti menginput. Nah, kemudian di sini tag ID number-nya itu ada, maka kita isikan saja, misalkan 87 838 824 Nah, tax ID-nya dari PT Angkasa Indah ini kita isikan saja kalau ada. Nah, kemudian tax code untuk PPN, pajak pertambahan nilai, berarti nanti setiap ada penjualan akan kena PPN. Oke, betul. Dan pre-tax code, nah ini yang harus kita ganti, yang namanya bukan akut pas NP pajak, maka pakai protokol. Kemudian turun ke bawah di customer term information, di sini memuat terkait dengan syarat pembayaran. Ada payment is due, balance due day, kemudian diskon day, kemudian ada diskon for early payment, monthly charge for late payment, dan sebagainya. Nah, payment is due ini terkait dengan syarat pembayaran COD, cash on delivery, atau yang lain. Ketika ada syarat pembayaran 2/10 N/30 ya, biasanya umumnya seperti itu, di soal-soal juga umumnya seperti itu, maka yang payment is due itu harus kita ganti. Kita ganti dengan apa? Yaitu in a given of day. Kalau nanti syarat pembayarannya yang lain N/30, EOM dan sebagainya, makanya kita ganti aja di sini dengan of day, after EOM dan sebagainya. Nah, maka ini kita pakai yang dulu. Kalau tidak ada syarat pembayarannya ya COD, cash on. Berhubung ini syarat pembayarannya 2/10 N/30, maka in a given of day. Diskon D-nya berapa? Kalau 2/10 berarti di sini 10 hari. Balance due day-nya berapa? 30. Ya, kalau kredit. Nah, diskon for early payment berarti berapa? 2%. Monthly charge late payment, monthly charge late payment ketika syarat pembayarnya 2/10 N/30 berarti tidak akan dikenai denda. Tapi ketika syarat pembayarannya saya rubah jadi 2/10 N/30,1%, berarti ada charge terkait dengan keterlambatan pembayaran yang dinamakan dengan denda keterlambatan pembayaran. Berapa? Yang di paling belakang itu 1%, karena syarat pembayarannya 2/10 N/30,1%. Nah, ini coba saja kita isikan syarat pembayarannya sebagai keterlambatannya adalah 1%. Oke, kalau sudah, ini berarti sudah betul terkait dengan persyaratan untuk membuat daftar kartu. Kemudian payment detail ini nanti kontak
blok kontak B-nya ini karena membuat masih kosong semuanya. Oke, sudah selesai, maka kita klik oke. Nah, tampilannya di sini masih ini di sini muncul di sini. PT Angkasa Indah, nomor cardnya berapa dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau terjadi kesalahan pada saat menginput? Ya langsung saja diedit. Caranya bagaimana? Tekan tanda panah yang sini. Oke, edit sesuai dengan keinginan dan mana yang salah. Kemudian apabila saya salah memasukkan sehingga saya harus mendelete satu, ya nggak masalah, delete saja. Caranya klik tanda panah, kemudian klik kanan, delete card, selesai. Nah, coba di sini akan saya praktekkan caranya. Misalkan saya salah menginput, saya tambah baru, misalkan ini PT ABC, oke, katanya C002, dan alamatnya Tangerang. Ini salah ternyata saya. Aduh, salah lagi. Gimana ya? Oke, nggak masalah guys, nggak masalah. Caranya klik tanda panah, delete yang nggak bener tadi. Klik tanda panah, klik kanan, delete kan. Oke, gila, gampang kan? Tuh. Nah, caranya bagaimana untuk menambahkan untuk customer yang lain? Caranya cuma klik tanda new sebanyak dari customer yang ada di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya langkah yang kedua, kita akan memasukkan saldo awal piutang. Tadi kita sudah selesai untuk membuat semua data terkait dengan customer, maka selanjutnya adalah kita memasukkan saldo awal piutang. Caranya bagaimana? Caranya kita langsung saja ke menu, di sini tampilan converter, dan kita klik di toolbar yang atas, ini adalah kita klik yang setup, dan kita pilih yang balances, dan di sini kita pilih yang customer balances. Kita ulang, langkah pertama klik setup, langkah kedua klik balances, langkah ketiga klik customer balances. Oke, kita klik. Nah, sekarang langkah selanjutnya yang keempat, yaitu kita pilih nama customernya yang mau kita masukkan. Nah, kita pilih di sini PT Angkasa Indah, klik use customer. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya, langkah yang ke-6, kita klik add cell. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah muncul PT Angkasa Indah, tapi kita belum bisa mengetiknya. Langkah selanjutnya kita klik tekan enter. Nah, sehingga muncul. Lihat di sini determine 2% 10 net 30, tapi ini kan syarat yang kita masukkan 2/10 enter. Nah, langkah yang pertama untuk mengisi, kita isi yang invoice. Nah, di sini invoice kita isikan dengan nomor faktur, yaitu misalkan di sini FAJ 10. Tanggalnya tanggal berapa? Ini harus hati-hati karena berkaitan dengan syarat pembayaran. Karena apa? Nanti ketika terjadi pelunasan dia dapat diskon atau tidak. Di sini kebetulan faktur FAJ 10 itu tertanggal 21 dan 11 tahun 2019. Oke. Kemudian memo pre-convention sales. Nah, ini berdasar bahasa Inggris, bisa juga diganti dengan bahasa Indonesia. Lalu awal kita. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya mengisi jumlah nominalnya. Di sini ada total including tax, berarti sudah termasuk dengan pajak. Nah, kebetulan ini jumlah piutangnya termasuk dengan pajak itu adalah 55 juta. Di mana pembeliannya kita pajaknya adalah 5 juta. Nah, untuk tax code-nya gimana? Tax code-nya harus kita ganti dengan T karena sudah total tax. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita cek dulu enggak
apa yang kita masukkan ini sudah sesuai. Caranya bagaimana? Tekan Ctrl R atau Ctrl R. Nah, maka akan muncul di sini saldo awal piutang, kemudian debitnya accounts receivable, kemudian kreditnya accounts receivable 50 juta. Seperti itu. Nah, kita klik OK. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik report. Nah, di sini congratulations, your total outstanding invoice equal to balance of your link receivable account. Artinya selamat bahwa jumlah yang invoice yang dimasukkan itu sama dengan yang di opening balance pada saat itu. Kemudian sehingga you are ready to use the sales compensation. Kita sudah siap untuk melakukan catatan. Karena apa? Saldo yang diterapkan saldo dengan yang saya tadi. Nah, kemudian kita close. Bagaimana kalau kita ingin mencatat yang lain? Ya tinggal pilih saja ada nggak yang lain. Kalau ada yang lain, list customer, kemudian Excel. Caranya sama, hanya mengulang saja. Oke, cukup sampai di sini terkait dengan pembuatan data customer dan entry data saldo awal bulan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya terkait dengan pembuatan data supplier dan entry data saldo bulan. Tetap semangat di masa pandemi. Oke, bye.